Ibu wajib tahu. Food prep sahur 15 hari. Cepat, praktis, hemat. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Kalau kamu klik video ini, berarti hidupmu lagi sering diwarnai sahur sambil setengah sadar. Mata satu melek satu lagi masih protes. Dapur berasa arena balap motor trail, dan kepala sudah penuh sebelum jam 4 pagi. Judul ini bukan lebay, karena realitanya, emak-emak sekarang bukan cuma bangun lebih pagi, tapi juga mikir lebih keras, ngatur menu, ngatur emosi, dan tetap harus jadi manusia yang ramah. Padahal, batin pengen rebahan. Ini penting banget dibahas. Karena yang bikin lelah itu bukan cuma aktivitasnya, tapi karena semuanya datang bersamaan tanpa sistem. Dan kalau nggak diatur dari sekarang, Ramadan yang harusnya tenang malah jadi ajang lomba sabar tingkat nasional versi dapur rumah sendiri. Biar ini nggak cuma curhat berjamaah, aku tambahin satu pengantar real ya. Media berita pernah nulis soal kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan yang bikin ibu rumah tangga harus makin cerdas, ngatur belanja dan waktu. Artinya tekanan itu bukan cuma di badan, tapi juga di dompet dan pikiran. Jadi kalau masih masak sahur dadakan tiap malam, itu sama aja kayak ngajak stres main estafet. Nah, disinilah food prep sahur bukan gaya hidup sok rapi, tapi strategi bertahan hidup versi emak-emak waras. Karena ini bukan soal masak doang, tapi soal menyelamatkan energi, emosi, dan kewarasan sebelum matahari terbit. Hari pertama itu biasanya aku mulai dari ayam, karena ayam itu sahabat sejati emak-emak. Dia setia, murah, fleksibel, dan gak pernah protes mau dijadiin apa aja. Aku potong ayam jadi beberapa bagian kecil. Aku bagi ke plastik kecil-kecil, satu buat ayam kecap, satu buat ayam goreng, satu buat ayam suwir, satu buat ayam sambal, satu buat sup ayam. Terus aku kasih label pakai spidol, biar nggak ketuker. Karena pernah kejadian mau bikin sup malah dapet ayam ungkep sambal, rasanya kayak hidup. Niatnya lembut malah pedas. Tapi dari situ aku belajar. Persiapan yang jelas itu bikin kepala lebih tenang dan sahur lebih damai. Hari kedua aku fokus ke tahu dan tempe. Dua bahan yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi pahlawan penyelamat sahur. Aku potong tahu kotak-kotak, tempe aku iris tipis, terus aku rendam pakai bumbu dasar yang ringan, bawang putih, ketumbar, garam, dikit aja. Besok tinggal goreng atau tumis. Gak ada lagi drama jam 3 pagi ngulek sambil mata merem dan tangan gemeter. Karena jujur ya Bu, ngulek sambil ngantuk itu lebih berbahaya dari mantan yang tiba-tiba chat. Hari ketiga aku urus sayur. Karena sayur itu sering jadi korban kelupaan. Kebeli tapi nggak keolah. Akhirnya layu di kulkas. Sambil menatap kita dengan tatapan penuh kecewa, aku cuci wortel, buncis, kol, sawi. Aku potong rapi, aku simpan di wadah kering. Jadi pas sahur tinggal tumis atau masukin ke sup. Gak ada lagi acara motong sayur sambil nguap-nguap dan ngedumel dalam hati. Kenapa hidup aku isinya cuma potong wortel? Hari keempat aku siapkan bahan tumisan, kayak bumbu iris, bawang merah, bawang putih, cabai. Aku iris banyak, aku simpan di wadah tertutup. Jadi tiap sahur tinggal ambil 1 sendok, tumis, masukin bahan. Jadi, karena jujur ya Bu, bagian paling capek masak itu bukan masaknya, tapi persiapannya. Kalau persiapan beres, masak tuh tinggal mainan. Hari kelima aku siapin lauk frozen versi emak-emak, bukan yang mahal-mahal, tapi yang realistis. Kayak bakso, sosis, nugget, aku sortir, aku bagi per porsi. Jadi nggak ada lagi cerita buka plastik besar, terus lupa nutup. Akhirnya, satu kulkas bau sosis. Dan anak bilang, "Mah, ini kulkas bau kantin." Hari ke-6 aku bikin bumbu dasar, merah, putih, kuning, aku blender sekaligus banyak.
Aku simpan di wadah kecil, satu wadah buat satu masakan. Jadi kalau besok mau masak apa aja tinggal ambil satu. Karena hidup emak-emak itu udah cukup ribet. Jangan ditambah ribet sama urusan bumbu. Hari ketujuh aku mulai susun menu tertulis. Bukan cuma di kepala, tapi ditulis di kertas, ditempel di kulkas. Hari ini apa, besok apa, lusa apa, supaya nggak ada lagi adegan buka kulkas sambil bengong. Kayak seniman lagi nunggu inspirasi turun. Dan percaya deh Bu, lihat menu tertulis itu rasanya kayak dapat peta harta karun. Jelas arahnya, tenang jalannya. Hari ke-8 aku siapin bahan karbo, kayak nasi, kentang, bihun, mie. Aku takar per porsi, jadi nggak ada lagi nasi kebanyakan yang akhirnya dibuang. Karena nasi basi itu bukan cuma buang makanan, tapi buang uang dan buang tenaga emak-emak yang masaknya sambil setengah sadar. Hari ke-9 aku mulai rapiin kulkas. Karena kulkas itu cermin kondisi mental emak-emak. Kalau kulkas berantakan, biasanya kepala juga lagi berantakan. Aku sortir yang layu, yang hampir busuk, yang udah nggak layak, aku buang. Dan jujur rasanya tuh kayak detoks emosi. Buang yang nggak berguna, simpan yang masih bisa diselamatkan. Hari ke-10 aku siapin camilan sahur ringan, kayak telur rebus, buah potong, kurma. Aku simpan rapi. Jadi sahur nggak cuma nasi sama lauk, tapi ada pelengkap yang bikin keluarga lebih semangat. Dan emak nggak ngerasa masak sendirian tanpa apresiasi. Karena begitu lihat buah potong rapi, suami langsung bilang, "Wah, niat banget ya." Padahal niatnya cuma biar nggak ribet besok. Hari ke-11, aku fokus ke protein lain, kayak ikan dan telur. Ikan aku bersihin, aku marinasi ringan, telur aku rebus setengah matang, simpan di kulkas. Jadi kalau sahur tinggal goreng ikan atau tinggal kupas telur, gak ada lagi adegan nyari telur sambil ngomel. Siapa sih yang taruh telur di sini? Hari ke-12, aku evaluasi. Mana menu yang keluarga suka? Mana yang cuma dimakan setengah? Karena mama itu bukan chef hotel, kita chef rumah tangga. Tugas kita bukan bikin estetik, tapi bikin habis dan bikin bahagia. Jadi dari situ aku tahu, oh ternyata anak lebih suka ayam suwir daripada ayam goreng. Suami lebih doyan sup daripada tumisan. Ya udah, aku sesuaikan. Hari ke-13 aku mulai bikin stok cadangan. Buat hari-hari capek, hari-hari PMS, hari-hari pengen libur dari dapur. Jadi, aku siapin lauk matang yang bisa dipanasin. Karena emak juga manusia, bukan robot dapur yang harus siap 24 jam. Hari ke-14 aku rapikan lagi, semua wadah, aku cek tanggal, aku cek bau, aku cek tekstur. Karena makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal aman. Dan dari situ aku belajar. Food prep itu bukan cuma rapi, tapi tanggung jawab. Hari ke-15, aku udah kerasa banget bedanya. Sahur lebih tenang, masak lebih cepat, emosi lebih stabil, dan yang paling kerasa, aku lebih punya waktu buat diri sendiri, walaupun cuma 5 menit duduk sambil minum air hangat, tapi buat emak-emak, 5 menit itu rasanya kayak liburan singkat ke Bali tanpa tiket. Kalau dipikir-pikir, urusan sahur itu bukan soal masak apa, tapi soal kita mau memperlakukan diri sendiri, seberapa baik setiap hari. Karena emak-emak itu hebat, tapi sering lupa kalau dirinya juga manusia yang butuh ditata. Bukan cuma dapurnya yang rapi, tapi hatinya juga. Jadi ketika kita mulai menyiapkan bahan dari malam, sebenarnya kita lagi menyiapkan ketenangan buat diri sendiri besok pagi. Bukan cuma buat keluarga. Dan lucunya, ya, emak-emak itu sering rela bangun paling pagi, tidur paling akhir, tapi masih sempat mikir kenapa capek. Padahal, ya karena kita jadi superhero yang lupa matiin mode terbangnya sendiri. Jadinya badan minta istirahat, tapi pikiran masih muter kayak kipas angin 3. Kecepatan, tapi nggak ada tombol off-nya sama sekali. Jadi kalau malam ini kamu lagi potong ayam sambil denger anak ribut, suami nanya sendok, dan kulkas bunyi kayak mau nyanyi,
Senyum aja dulu, karena itu tanda kamu lagi membangun hari esok yang lebih ringan. Dan percaya deh, sedikit persiapan hari ini bisa jadi banyak ketenangan besok. Bukan karena hidupnya tiba-tiba mudah, tapi karena kamu mulai pintar ngatur energimu sendiri. Emak yang rapi itu bukan yang rumahnya kinclong kayak katalog, tapi yang hatinya cukup lapang buat ketawa di tengah capek. Jadi, yuk kita teruskan pelan-pelan, sambil bercanda sama keadaan, sambil sayang sama diri sendiri. Karena ibu yang bahagia itu efeknya panjang ke anak, ke suami, dan yang paling penting ke diri kita sendiri. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.